KMP itu apa ya? Oh iya ya, KMP itu apa ya? Ini loh Chan, aku jelasin. KMP itu Konferensi Meja Bundar merupakan pertemuan penting antara pihak Belanda, Indonesia, dan BFI. Momen penting ini mempenting kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Pada tahun 1945, Belanda mulai menyerang negara Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mulai mengalami kemerdekaan akibat kekalahan dari Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Belanda mulai datang dengan sekutunya ke Indonesia. Pada tanggal 18 Desember 1948, agresi militer kedua terjadi pada negara Indonesia. Pada tanggal 28 Januari 1949, PBB menegur Belanda. Kemudian pada tanggal 4 April 1949, dilakukan perjanjian Longgoyan. Lalu pada tanggal 19 sampai 22 Juni 1949, dilakukan konferensi Inter-Indonesia 1. Lalu pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, dilaksanakan konferensi Meja Bundar. Tokoh-tokoh penting perwakilan Indonesia. Yang pertama ada Dr. Andes Hatta yang berperan sebagai pemimpin delegasi Indonesia di Den Haag, Belanda. Yang kedua ada Kolonel TB Simatupang yang berperan sebagai perwakilan Angkatan Bersenjata Indonesia dalam konferensi Meja Bundar. Yang ketiga ada Insinyur Juanda yang berperan sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Yang keempat ada Supomo yang berperan sebagai Ketua Panitia Konstitusi dan Politik. Berikut ini adalah tokoh-tokoh penting Indonesia. Pertama, Dr. Sukiman. Kedua, Dr. Jeleimena. Ketiga, Muhammad Rom. Keempat, Mr. Abdul Karim Pringgodikdo. Kelima, Mr. Suyono Hadinoto. Keenam, Mr. Ali Sastro Midjojo. Ketujuh, ada Mr. Muwardi. Masih dari tokoh-tokoh perwakilan konferensi Meja Bundar, perwakilan dari Belanda yaitu Johan van Marshaven, sedangkan perwakilan dari BFO yaitu Syarif Hamid II, perwakilan dari UNSI untuk menamai konferensi antara Indonesia dan Belanda yaitu bernama Chris Kelly. Hasil konferensi Meja Bundar yang pertama yaitu Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan atas dasar ketentuan dalam konstitusinya. Yang ketiga, kedaulatan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Yang keempat, akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Dan yang kelima, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Hasil konferensi Meja Bundar. Ahmad Mansur dalam Api Sejarah 2 dibagi menjadi 3 opini. Yang pertama, penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua ada APRES atau juga disebut Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, disetujui sebagai organisasi bersenjata yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Yang ketiga, kekuasaan terkaitan daerah Irian Barat akan diperbicarakan satu lagi setelah KMP. Sekian, terima kasih.